semua umat manusia itu sungguhnya berhak masuk surga. Semua umat Nabi Muhammad berhak masuk surga, tapi harus melakukan tahapan-tahapan yang telah ditentukan. Ini hijrah kita bersama yang harus kita lakukan. Nah, ya. Jadi sebaik-baik tempat kembali adalah kembali ke surganya, yaitu surga Allah. Yang pada awalnya manusia itu mendapatkan tempat di surga, marilah kita kembali ke surga. Manusia itu pada awalnya diturunkan, Nabi Adam kan di surga. Kemana dia harus ke dunia? Karena melakukan kesalahan. Tapi kita bisa kembali ke surga lagi kalau kita melakukan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan oleh Allah. Mana tahapan-tahapan itu? Dalam Quran surat Al-Mu'minun itu sudah jelas 1-11. Itu bagaimana kita bisa menjadi pewaris-pewaris surga Firdaus. Itu kita harus melakukan tahapan-tahapan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala az-zulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, para jamaah kajian Ahad pagi yang kami muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah, karena bersyukur itu adalah merupakan kewajiban kita dan merupakan perintah Allah. Di dalam ayat 78 Quran surat An-Nahl, Allah menyampaikan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah di sini menyampaikan, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Nah, ini salah satu latar belakang kenapa kita harus bersyukur. Bersyukur dan bersyukur. Karena bersyukur memang perintah Allah. Apa yang mendasari perintah Allah itu datang? Karena kita pada awalnya disampaikan oleh Allah, kita itu begitu dilahirkan oleh Allah, kita itu tidak tahu apa-apa. Kita tidak tahu siapa ayah kita, siapa ibu kita. Kita tidak tahu siapa keluarga kita, warna merah, kuning, hijau, semua kita tidak tahu. Kemudian kita menjadi tahu karena Allah memberikan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Karena Allah menjadikan indera pendengaran, penglihatan dan hati nurani, la'allakum tashkurun, maka bersyukurlah. Nah, di sini. Jadi kita diperintahkan untuk bersyukur karena Allah sudah memberi alat untuk bersyukur. Nah, coba kita lihat. Ini adalah awal bagaimana Allah menciptakan manusia dari sebuah zat yang sesungguhnya. Zat itu adalah hina, kalau jatuh tidak ada yang menemukan, yaitu sperma dan ovum. Kemudian kalau menempel di baju kita, kita bersihkan karena kita nggak mau. Tapi dari sini kemudian Allah atas kekuasaannya, maka Allah membentuk dari sperma dan ovum itu adalah embrio calon manusia di dalam rahim ibu kita. Nah, jadi kita itu semua hamba Allah di muka bumi ini pernah hidup di alam rahim kecuali Nabi Adam dan Isa, ya. Yaitu yang termasuk Nabi Adam, ya, dan Hawa, ya. Kalau Isa sudah pernah tapi nggak punya ayah. Nah, kemudian dari sini Allah memberikan indera pendengaran, indera penglihatan, kemudian hati nurani, akal pikiran. Nah, untuk apa? La'allakum tashkurun, agar kita bersyukur, kita gunakan untuk bersyukur. Nah, salah satu untuk bersyukur adalah kita pada pagi hari ini kita berangkat ke rumah Allah, kita melakukan
melangkahkan kaki kita dari rumah kita menuju Masjid Al-Ihram ini, apa yang kita dapat? Disinilah sesungguhnya kalau kita tahu, maka kita tidak akan pernah untuk melalaikan sholat ke masjid berjamaah. Karena apa? Karena hamba Allah yang pergi ke masjid itu kaki satunya itu akan menjadi sebuah media Allah untuk mengampuni kita, dan satu kaki kita itu adalah untuk meninggikan derajat kita. Nah, jadi kita itu dengan pergi ke masjid itu menjadi alat pembeda kita dengan orang yang tidak mau ke masjid. Allah sama-sama memberi indera pendengaran, penglihatan, hati nurani, tapi juga sama-sama mendengar bacaan yang dikumandangkan oleh muadzin, hayya 'alas shalah, mari dirikan sholat, sama mendengarnya. Tapi kenapa reaksinya yang berbeda? Nah, orang yang beriman setelah mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mari dirikan sholat, mari menuju sebuah kemenangan, menuju keberuntungan, maka dengan matanya yang bisa melihat diberikan oleh Allah, maka dia pergi ke masjid, maka kemudian mendirikan sholat. Nah, dengan hati yang khusyuk. Ini adalah sebagai cara kita bagaimana untuk mensyukuri nikmat Allah. Kita sungguhnya hidup di metropolitan, apalagi seperti di Wage ini, itu sudah sangat bersyukur Bapak Ibu. Kenapa sangat bersyukur? Saya akan sedikit memberikan bagaimana potret muslim saudara-saudara kita yang ada di daerah 3T. Daerah 3T itu daerah terpencil, terjauh, terluar. Itu saya beberapa waktu yang lalu untuk menjalankan tugas sebagai ketua lembaga dakwah komunitas pimpinan pusat Muhammadiyah. Itu saya untuk pergi ke mengunjungi mu'alaf-mu'alaf. Nah, mengunjungi mu'alaf yang ada di daerah 3T itu harus berjalan berhari-hari, bahkan ada saudara-saudara kita itu untuk pergi sholat Jumat saja itu hari Rabu itu ada yang sudah berangkat. Masya Allah. Loh, ini betul. Saya belum lama ini keluar dari Kalbar yang kebetulan daerah terpencil, dari Papua, juga dari NTT. NTP itu yang masih terjauh. Jadi saya itu berangkat dari Surabaya, terbang, kemudian setelah itu masih harus mengikuti perjalanan darat 6 jam, kemudian masih harus jalan kaki lagi, itu hampir 1 hari itu menuju sebuah tempat-tempat yang seperti ini. Nah, ini makanya saya minta kepada panitia untuk menyediakan sound dan sebagainya itu supaya yang bawa ini perjalanan-perjalanan ini para mu'alaf itu yang saya sempat menunggu, karena saya alhamdulillah waktu itu di bulan Ramadan kemarin itu saya sambil pantau bagaimana para mu'alaf itu untuk bisa komitmen menjalankan dirinya, komitmen dirinya sebagai seorang mu'alaf. Ini kelihatan gambar Bapak Ibu, yang penting melihat gambarnya. Kalau melihat saya nggak penting ya, melihat gambarnya aja. Ini adalah tempat-tempat ternak yang kita sediakan. Ini kebetulan di salah satu suku Baduy. Nah, kenapa kita kadang-kadang menyediakan ternak-ternak seperti ini? Karena mereka itu ada yang di suku-suku tertentu itu kalau menjadi mu'alaf itu harus diusir dari kampungnya. Jadi nggak boleh, karena di situ sudah melekat sebuah kepercayaan, ya, melekat sebuah kepercayaan, sebuah apa ya istilahnya itu yang sudah tidak bisa diganggu lagi. Sehingga kita ketika mereka itu masuk Islam, karena dia harus diusir ya dari kampungnya, dari sukunya, maka kita harus menyediakan. Jadi kita itu menyediakan lahan. Jadi menjadi dai-dai komunitas itu kalau masih di pertengahan kota ngurusi anak pang, korban narkoba, WTS dan sebagainya, sebagaimana yang dulu pernah saya lakukan ketika saya menjadi ketua LDK di Jawa Timur, BPN Jawa Timur, itu sekarang saya sudah beda lagi. Jadi bukan hanya komunitas kecil, tapi sudah kelas-kelas mu'alaf di daerah-daerah 3T. Nah ini, jadi kita harus menyediakan lahan. Itu resiko. Bagaimana mereka bisa menjadi mu'alaf kalau mereka itu tidak bisa hidup? Kita sediakan lahan, kita sediakan tempat untuk bercocok tanam sekian
Walaupun tidak banyak, setengah hektar kita sediakan, kita berikan juga tempat kandang-kandang seperti ini. Ini adalah bukan hal yang mudah. Nah, ini dakwah-dakwah ini adalah para mu'alaf. Ini kebetulan di saat hujan saya sempat berteduh, saya ingin langsung melihat bagaimana perjalanan. Saya tanya, ada salah satu ibu yang mengatakan untuk sampai, kebetulan saat itu sholat tarawih bersama dengan mu'alaf. Saya tanya, ibu untuk bisa sampai ikut sholat tarawih di sini itu sejak kapan berangkat? Pagi, Ustaz. Jadi pagi itu kalau ingin tarawih itu sudah berangkat. Kemudian nanti pulang tarawih dia juga hampir pagi lagi. Jadi di rumah dia hanya nyambangi rumah. Nah, ini kemudian tempat-tempat suku-suku yang cukup terpencil itu yang saat itu menerima saya di Ramadan kemarin, menerima kunjungan, masih kondisinya seperti ini. Ini saya diterima oleh istilahnya itu ketua atau koordinator mu'alaf ya. Masjidnya juga rata-rata itu panggung, Mbak, di sana itu. Masjidnya panggung, tapi rata-rata masih seperti ini. Jadi masih dari kayu-kayu ya. Kalau di Kalimantan rata-rata dari kayu ulin ya. Di daerah-daerah lain juga. Nah, kenapa panggung? Karena di bawahnya itu kosong, Mbak, masjidnya. Tidak seperti ini. Di bawah bisa, di atas bisa. Tapi kalau di daerah-daerah 3T itu panggung, di bawah kosong, itu kalau sholat itu untuk khusyuk itu susah. Karena apa? Waktu saya itu mengimami, di tengah-tengah imami itu ternyata apa? Babi hutan di bawah itu lewat. Loh, betul, Pak, itu ada anjing, ada kerbau. Kadang-kadang kalau ada gajah itu yang mengkhawatirkan. Itu bisa jadi musolanya itu diangkat. Loh, itu betul, Pak. Dan itu sudah biasa. Itu daerah-daerah seperti itu ya. Ini kebetulan seperti ini. Nah, ini kebetulan yang kami lakukan. Jadi pesantren mu'alaf di daerah 3T kebetulan kemarin ini masih terbaru yang Ramadan kemarin itu adalah ya kita beri santunan, Pak. Jadi kalau sudah kita mendatangkan mu'alaf itu tidak bisa kita hanya ceramah seperti ini, tidak bisa, Pak. Itu kita harus memberikan sangu, memberikan bingkisan, memberikan itu saudara-saudara kita yang mu'alaf sana. Oleh karena itu kalau di sini di Al-Ikram itu difasilitasi, mohon maaf, masjidnya AC sudah pakai, waduh, seperti ini. Kemudian apalagi nanti itu ada makan sate luar, masya Allah. Itu kalau masih gak mau datang itu sudah betul-betul tertutup hatinya, Pak. Nah, betul. Ini kalau kita melihat saudara-saudara kita di sana, masya Allah, itu luar biasa, Pak. Ya, itu dakwah-dakwah yang. Jadi saya kebetulan hampir jarang pulang, walaupun rumah saya di Surabaya. Itu sekarang setelah DPP ini harus terjadwal dengan baik tentang pembinaan mu'alaf dan lain sebagainya, ya, termasuk di Papua dan lain sebagainya itu, ya. Nah, inilah sebagainya. Nah, ini contoh. Ini adalah kebetulan di daerah Sumatera yang cukup berat. Jadi saya itu di sana itu yang sudah jalan terbaik gitu, Pak. Itu saya itu masih dijemput oleh kuda itu, Pak. Sepeda motor yang di belakangnya ada itu. Ada biasanya muat galon, muat apa itu. Itu ada lagi yang masih masuk nggak bisa, harus jalan. Itu ada, Pak. Itu daerah-daerah di sana, ya. Nah, ini ya. Ini juga begitu. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita sedikit itu sepintas tentang kita harus bersyukur kenapa kita hidup di daerah seperti ini kok masih nggak mau melangkahkan kaki kita. Padahal kaki itulah yang sesungguhnya membedakan antara orang baik dan yang tidak baik. Orang yang baik selalu melangkahkan kakinya ke masjid, ke rumah Allah setelah mendapatkan panggilan dari Allah. Sedangkan orang-orang yang tidak baik, ya sudah, dia itu mungkin kuat untuk keliling dunia, kuat goes sepanjang hari, tapi belum tentu kuat 10 menit 5 menit jalan menuju masjid. Nah, itulah. Jadi kita bersyukur. Oleh karena itu mudah-mudahan kaki-kaki kita semua yang melangkah ke masjid ini menjadi saksi kita nanti untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sekilas karena pada pagi hari ini kita berada di awal tahun Hijriah 1446 Hijriah. Saya ingin melihatkan sedikit tentang kenapa Nabi itu hijrah, ya. Nah, jadi Nabi Muhammad untuk memutuskan hijrah itu karena ingin mengubah kondisi. Jadi kondisi itu tidak akan bisa berubah dengan sendirinya, Pak.
Allah memberikan kesempatan kepada di dunia kita ini untuk mengubah sebuah kondisi. Ya, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mau merubahnya. Maka disinilah ketika Nabiullah Muhammad SAW itu di Mekah, di awal kenabian itu dakwahnya itu tidak bisa diterima, ya, sulit untuk diterima karena mereka sudah tertutup hatinya, ya. Itu maka dia itu ijtihad bagaimana supaya dia itu bisa menjalankan hijrah untuk merubah itu. Nabi hijrah itu sebenarnya bukan hanya ke Madinah. Jadi Nabi itu pernah hijrah ke Habasah itu 2 kali. Ya, itu bisa dikatakan gagal. Kemudian ke Taif. Baru yang terakhir disambut dengan baik itu adalah ketika hijrah ke Madinah. Jadi yang paling berat itu adalah ketika hijrah ke Madinah. Ini ketika Nabi hijrah di Habasah, ya. Ini sonnya nyala enggak ya? Sonnya ya. Nah, ini ketika hijrah di Habasah, ya, dia disambut oleh Raja Habasah atau Ethiopia sekarang, ya. Itu tapi disambut dengan baik, tetapi Nabi masih berusaha bagaimana tetap komitmen. Nah, di inilah juga ada contoh tentang toleransi. Nah, sekarang kan kita itu lagi didengung-dengungkan program pemerintah khususnya Kementerian Agama tentang toleransi, ya. Nah, ini adalah ketika dia itu diterima oleh Raja Habasah. Nah, ini ya. Yang lain itu pada tunduk seperti orang ruku, bahkan ada yang sujud. Tapi tamu-tamu yang dikirim oleh Nabi ini tidak mau. Kenapa? Karena yang namanya sujud dan ruku, menyembah itu hanya kepada Allah. Nah, akhirnya apa? Hijrah Nabi ditolak. Nah, ini ya. Nah, ini akhirnya apa? Hijrah Nabi ditolak. Nah, ini ya. Ini ketika diterima oleh Raja Habasah. Nah, coba. ولكني أعرف أن الله أرسل من عباده سلمنا من عذاب الاستقرار ليتسنى له التحدث بلغات العالم العظيم والتي لم يكونوا يعرفونها ذلك. ولكني أسأل هل يمكن أن تقع معجزة هذه سببها يكفي وجدت أيضا. Ini kemudian karena para sahabat Nabi yang dikirim ke Habasah itu mau dimasukkan penjara, maka dia mengatakan bahwa dia diutus oleh Nabi untuk menghadap Raja Habasah karena Habasah ternyata adalah kabarnya bijak. Jadi dilem, Mbak. Bijak, toleransi, mau menerima perbedaan, tapi faktanya tidak. Akhirnya dengan dialog yang cukup baik tidak jadi. Tapi tetap dia tidak diterima untuk tinggal di Habasah. Nah, ini. Selanjutnya juga begitu. Ketika pergi ke Taif, itu setelah 2 kali ke Habasah tidak bisa berjalan. Nah, ya. Coba. Di sana terdapat Bani Safi, suatu kabinet yang cukup kuat dan besar di penduduknya. Rasulullah SAW berangkat ke Taif dengan harapan dapat membujuk Bani Safi untuk menerima Islam. Dengan demikian, beliau akan mendapatkan tempat berlindung bagi penduduk Islam dari gangguan partai Quraisy. Beliau pun berharap dapat menjadikan Taif sebagai pusat kegiatan dakwah. Setibanya di sana, Rasulullah SAW mengunjungi 3 tokoh Bani secara terpisah untuk menyampaikan risalah Islam. Namun yang terjadi, mereka bukan saja menolak ajaran Islam, bahkan untuk mendengar perkataan Nabi SAW saja mereka tidak mau. Rasulullah SAW diperlakukan secara kasar dan
melanjutkan panjang. Intinya bahwa Nabi itu ketika hijrah, baik itu 2 kali ke Habasyah maupun ke Taif itu tadi, ya, itu adalah ditolak. Jadi tidak mendapatkan perlakuan yang menyenangkan. Kemudian sementara mau kembali ke Mekah pun justru di sana itu mendapatkan perlakuan yang sangat mengerikan sekali. Bahkan tidak sedikit beberapa sahabat Nabi meninggal dunia akibat disiksa karena apa? Karena mengikuti Nabi. Nah, disinilah maka Rasulullah mendapatkan perintah dan mendapatkan kabar gembira bahwa penduduk Madinah itu akan menerima dengan senang kalau Nabi mau hijrah ke Madinah. Kita lihat di sini sedikit tentang detik-detik kedatangan Nabi di Madinah. Ya. Jadi sambutan para penduduk Madinah itu luar biasa. Ya. Disinilah mungkin ya perjalanan hijrah Nabi akan berakhir, artinya tidak berhijrah lagi. Nah, ini pemimpin Madinah yang menunggu kedatangan Nabi. Para masyarakat sudah menunggu semuanya, kumpul semuanya, ingin segera tahu tentang seorang Nabiullah yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sampai naik ke pohon-pohon kurma, ingin tahu, ingin melihat kedatangan rombongan Nabi Muhammad. Nah, ternyata datang. Jadi sambutan yang luar biasa, ya. Inilah awal detik-detik kejayaan Islam. Nah, ini disambut dengan hadra. Yang ditunggangi Nabi berwarna putih bersih. Nah, ya. Di pucuk-pucuk gunung, di atas-atas rumah, semua orang menyaksikan kedatangan seorang Nabi. Nah, ini pemimpin Madinah. Ada yang berebut untuk memberi minum, bahkan termasuk berebut ingin ditinggali Nabi tempat rumahnya. Nah, coba. Orang-orang rebutan, bagaimana supaya ditinggali Nabi, lain dengan di Habasyah dan di Taif. Akhirnya supaya tidak ribut, maka yang menentukan untanya. Jadi untanya Nabi disuruh tetap berjalan. Di mana dia berhenti, dia duduk, disitulah Nabi akan tinggal. Itu sebuah keputusan yang luar biasa. Akhirnya tidak jauh di tempat itu, ternyata untanya Nabi itu langsung duduk. Akhirnya sepakat, disitulah maka dibangun masjid, yang sekarang dikunjungi oleh seluruh umat Islam yang menjalankan haji, yang kebetulan posisinya di Madinah. Ini sebuah keputusan
keputusan yang luar biasa ya. Jadi dari onta ini disuruh jalan. Di mana nanti dia berhenti, maka disitulah akan dibangun masjid sebagai rumah Nabi. Kalau nggak gitu ya itu Pak, bertengkar karena semua ingin disinggahi Nabi. Nah. Jadi dengan suara yang sangat tenang supaya tidak mengganggu ketenangan onta ini dibiarkan tanpa dikendalikan. Nah, coba. Akhirnya di mana dia berhenti, nah, disitulah rumah Nabi akan dibangun. Inilah sedikit cerita tentang masalah perjalanan Nabi Hijriah yang akhirnya menjadikan tanda dengan datangnya tahun baru atau diawali tahun baru di dalam Islam. Nah, ini ya. Nah, di sini akhirnya di mana unta itu berhenti, ditancapkanlah sebuah tombak. Nah, di sini akan dibangun yang namanya rumah Nabi atau masjid ya. Nah, ini sedikit tentang bagaimana perjalanan Nabi hijrah. Kerjasama yang bagus, maka akhirnya terbentuklah atau berdirilah yang namanya masjid yang ditinggali Nabi sampai akhir hayatnya ya. Nah, ini luar biasa kerjasama ya. Nah, saya lanjutkan. Nah, sekarang makna lain dari hijrah. Jadi makna lain dari hijrah adalah ikhtiar mengubah dari kondisi yang tidak baik menuju baik, dari yang membawa madorot menuju yang membawa manfaat. Itu makna lain daripada hijrah. Nah, jadi kenapa hijrah? Karena tidak lepas dari sebuah perintah Allah, informasi dari Allah. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mau mengubahnya. Nah, jadi kita itu kalau ingin lebih baik kehidupan kita, maka kita harus mau menghijrahkan diri kita, pikiran kita, akal kita, perasaan kita, kebiasaan kita. Mungkin yang selama ini kebiasaan kita, apakah kita dalam keluarga kecil atau dalam komunitas yang agak besar itu, ketika itu dalam sebuah kondisi yang tidak baik, maka kita harus menggeser diri. Kita tidak bisa bertempat tinggi. Saya itu pernah ketika berdakwah di komunitas bola, saya sudah berusaha bagaimana mulai melobi koordinator supporter dan sebagainya, tapi tetap susah bagaimana untuk mengajak komunitas bola itu supporter di sini untuk bagaimana menjamak sholatnya gitu. Allah sudah memberi keringanan, bisa dijamak zuhur sama asar, tapi ternyata susah, maka kita harus hijrah ke komunitas lain. Nah, terus seperti itu contoh-contoh bahwa memang kita itu adalah diwajibkan, dianjurkan ya, diberi informasi oleh Allah kalau kita ingin berubah, maka dari kitalah kita yang harus merubahnya. Nah, kemudian hijrah sekarang itu diantaranya adalah hijrah dari manual menuju digital. Itu sudah harus Pak, karena semua sekarang itu telah dijalankan oleh sebuah teknologi informasi, teknologi digital. Maka kewajiban kita diantaranya adalah kita harus bisa merubah. Kita tidak bisa tetap di dalam sebuah kondisi manual, nggak bisa. Kita sekarang harus tetap hijrah dari manual menuju digital, karena semua sekarang itu sudah dijalankan secara digital. Nah, coba apa yang sekarang Bapak sebut saja yang kira-kira tanpa lepas dari sebuah teknologi digital, nyaris tidak ada Pak. Nah, sekarang anak kecil yang masih baru lahir saja itu sudah tidak lepas dari digitalisasi dari HP. Itu anak masih kecil. Nah, coba. Nah, di sini. Jadi ini masalah. Nah,
Kalau orang tua tidak bijak ya di dalam dunia gadget ini, digital ini, maka anak kita mulai kecil lahir itu sudah akan terkontaminasi oleh masalah digital. Kalau bisa mengambil hikmahnya sih itu bagus, tapi masalahnya kalau tidak bisa mengambil hikmahnya. Tukang becak, dunia transportasi itu sekarang tanpa punya gadget nggak dapat penumpang, Pak. Dulu itu mungkin di sini kalau saya masih muda, masih kecil, itu di daerah Waru, daerah Sela, daerah itu orang tukang becak itu di depan-depan gang. Sekarang tidak seperti itu, Pak. Cukup tukang becak itu di rumahnya saja. Nanti dengan di-share nomornya, itu orang-orang yang di blok sini itu sudah, kalau mau becak atau mungkin mau nge-grab mau apa, itu sudah cukup dengan gadget saja. Itu sekarang seperti itu. Jadi sekarang tidak ada yang lepas dari dunia digital. Orang-orang desa, saya kunjungan ke beberapa desa yang sungguhnya itu mobil nggak ada, Pak, karena nggak bisa masuk, aksesnya itu susah ya, motor-motor pun susah, tapi ternyata di situ gadget sudah ada. Coba, ini karena teknologi yang mengharuskan kita. Kenapa kita harus hijrah dari dunia manual menuju digital, termasuk kita dalam berdakwah. Nah, kalau hari ini, kalau dulu yang namanya ngaji itu ya sudah di meja, kitabnya kitab klasik, kitab kuning atau kitab putih yang klasik. Sekarang sudah pakai laptop, pakai tab, pakai HP, sudah di streaming, yang hadir bisa menyaksikan, yang tidak hadir pun bisa menyaksikan. Itu kenapa? Itu teknologi. Nah, orang-orang petani itu sekarang kalau pergi ke tani itu nggak bawa bontot, nggak apa-apa, Pak. Nah, yang penting bawa gadget. Nah, waktunya makan tinggal ngebel saja pembantunya atau anaknya, duk kirimen. Nah, sudah butuh pupuk, udah nggak usah repot-repot, Pak, tinggal ngebel ku atau siapa, nah, kirim pupuk ke lahan saya nomor sekian, selesai. Itu teknologi. Jadi sekarang kita mau nggak mau, suka tidak suka, kita itu salah satu hijrah ini tadi adalah dari manual ke digital. Nah, ini ya. Nah, yang harus kita ketahui di sini adalah terkait dengan teknologi ini adalah dampak negatif yang ditimbulkan. Di antaranya dua dampak negatif sekarang yang sangat memprihatinkan, yaitu judi online dan pornografi. Jadi judi online ini, Pak, nah, ini sekarang luar biasa. Saya kalau Ahad pagi itu kan hampir ya, itu setiap Ahad itu ya memberi kajian-kajian seperti ini. Kadang-kadang berangkat malam, misalnya kalau ke Pacitan, ke Ponorogo atau kemana, itu kan berangkatnya malam. Itu singgah di kafe-kafe itu, tak lihat itu pemuda-pemuda itu ya, sudah mau jelang subuh itu tidak goyang sama sekali. Begitu khusyuknya dengan HP-nya, tapi tak lihat ternyata dia itu ini yang dibuka, Pak. Ini judi online. Dan judi online itu sekarang sangat meresahkan. Kasus yang paling baru diantaranya adalah seorang polwan membakar suaminya yang juga polisi. Karena apa? Karena judi online. Bahkan ada seorang pejabat yang sekarang itu sudah purna tugas, habis hartanya karena apa? Karena judi online. Bahkan ada orang yang menjual istrinya, mohon maaf ya, itu karena apa? Karena judi online. Luar biasa. Polda Jawa Timur menetapkan pembawa yang membakar suaminya di Mojokerto, Jawa Timur sebagai tersangka. Ada ketahui pelaku dalam menceritakan aksinya juga karena sang suami kecanduan. Loh, coba. Jadi ada sampai seorang istri tega membakar hidup-hidup suaminya yang sama-sama sebagai seorang Polri. Itu karena apa? Karena judi online. Ini dampak negatif yang harus kita lakukan. Kalau kita tidak bisa melakukan, memilih dengan baik, maka tidak bisa. Termasuk masalah pornografi, porno aksi sekarang sangat luar biasa. Jadi jangan sampai kita terhadap permasalahan-permasalahan gadget ini kita hanya sekedar melihat aja, sekedar membuka. Apalagi kadang-kadang kita itu belum kita buka itu sudah kita share. Loh, itu apa, Pak?
Padahal apa yang kita lakukan baik dalam dunia nyata, nah ini dunia nyata, maupun dunia maya di sini, itu semua kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama', huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Jadi sesungguhnya Allah akan melihat apa yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita ketik. Nah, ini ketika kita itu nge-share sebuah keresahan, keganduan orang lain, membuat orang lain menjadi susah, itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Apalagi masalah-masalah pornografi, judi online dan sebagainya. Nah, karena sesungguhnya semua itu akan, ya inilah dampak daripada teknologi yang kita itu harus, di sisi lain kita itu harus mengenal teknologi, tapi di sisi lain kita harus waspada. Nah ini ya. Nah, sekarang hijrah menuju surga. Nah ini pasti menjadi harapan kita bersama, Pak. Kita semua ingin hijrah menuju surga. Bagaimana sih kita untuk bisa mendapatkan surga Allah? Nah, ternyata Allah sudah memberikan tahapan-tahapannya. Semua umat manusia itu sungguhnya berhak masuk surga. Semua umat Nabi Muhammad berhak masuk surga, tapi harus melakukan tahapan-tahapan yang telah ditentukan. Ini hijrah kita bersama yang harus kita lakukan. Nah, ya. Jadi sebaik-baik tempat kembali adalah kembali ke surganya, yaitu surga Allah. Yang pada awalnya manusia itu mendapatkan tempat di surga, marilah kita kembali ke surga. Manusia itu pada awalnya diturunkan, Nabi Adam kan di surga. Kemana dia harus ke dunia? Karena melakukan kesalahan. Tapi kita bisa kembali ke surga lagi kalau kita melakukan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan oleh Allah. Mana tahapan-tahapan itu? Dalam Quran surat Al-Mu'minun itu sudah jelas 1-11. Itu bagaimana kita bisa menjadi pewaris-pewaris surga Firdaus, itu kita harus melakukan tahapan-tahapan. Informasi dari Allah, qad aflahal mu'minun, sungguh menanglah, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Nah, jadi yang pertama itu kita harus punya modal iman. Hanya orang yang beriman yang akan masuk ke dalam surga Allah. Kalau kita tidak beriman, jangan berharap bisa mimpi masuk ke dalam surga Allah. Nah, jadi itu pondasi pertama, Pak. Pondasinya pertama, surga itu harus dibangun dengan iman. Nah, oleh karena itu iman kita harus kokoh. Anak-anak kita boleh mengantarkan, menginginkan, mencita-citakan anak kita itu menjadi apa saja. Tapi yang penting adalah iman, itu harus kita tanamkan, ya. Nah, setelah beriman, apa yang harus kita lakukan? Karena iman saja tidak cukup. Iman itu sama dengan pondasi, Pak. Kita sudah punya tanah, kita pondasi. Tapi kalau kita tidak dirikan bangunan, maka pondasi sekuat apapun tidak berfungsi, Pak. Kita di atasnya panas kepanasan, hujan kehujanan. Bagaimana menjadi tempat berteduh? Maka harus didirikan sebuah bangunan. Maka di atas sebuah keimanan itu harus didirikan dengan sholat. Alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Nah, sholat dengan khusyuk. Karena ini syarat, Pak. Syarat sholat dengan khusyuk. Di Muhammadiyah itu tidak berlaku yang namanya sholat lebih cepat lebih baik. Tidak. Lebih khusyuk lebih baik. Nah, bacaannya mungkin pendek-pendek, tapi khusyuk. Apalagi panjang seperti imam kita tadi, Masya Allah. Itulah yang namanya menyentuh hati. Wajilat qulubuhum. Nah, jadi orang-orang yang mendirikan sholat dengan khusyuk, itulah sesungguhnya orang-orang yang akan meraih sebuah kemenangan. Tapi itu syarat yang kedua, iman, sholat khusyuk. Kalau kita tidak bisa sholat khusyuk, ya sudah, kita percaya saja bahwa Allah akan menilai hati kita karena kita susah khusyuk. Jangan sampai kita nggak bisa khusyuk, menjadikan orang lain menjadi tidak khusyuk. Ini ya, nah ini contoh. Kita nggak bisa khusyuk, tapi kita justru mengganggu orang lain yang ingin khusyuk. Nah, ini jangan sampai, Pak. Nah, ya. Nah,
memang dalam sholat itu harus kita tinggalkan semuanya. Ya, kita nggak boleh, harus fokus. Tapi jangan sampai kita ingin khusyuk tapi mengganggu orang lain yang ingin khusyuk. Nah ini ya. Jadi kalau ke sholat itu harus itunya saja ya betul-betul. Wah, jangan merasa paling ingin sempurna. Nah, padahal di kanan kiri kita itu ada orang lain yang juga ingin sempurna, gitu ya. Nah, ini jangan sampai itu, Pak. Karena ada, Pak ya, yang kadang-kadang orang sholat, masya Allah, kayak masjid dewe, kayak sope dewe ya. Padahal kita itu sementara disusul rapat lah. Kalau rapat ya sekedarnya lah, jangan sampai. Nah itu ya. Nah, termasuk seperti ini ya. Kalau kita hobi aksesoris apa ya sudahlah, cukup satu lah syarat. Jangan sampai kadang-kadang mengganggu kekhusyukan kanan kiri kita, khususnya ibu-ibu ya, punya cincin, punya apa itu ya. Salaman itu baik, Pak, tapi ketika semua disalami itu menjadi tidak baik. Berdoa baik, tapi ketika itu mengganggu tidak baik ya. Nah itu ya. Ini contoh kenapa kita disuruh alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Iki doa duduno aksesoris kan gitu, Pak. Ya itu. Makanya dalam Islam tidak boleh pamer. Yang ketiga, jadi nggak cukup, Pak. Saya itu sudah beriman, sholat kita sudah khusyuk, sepertiga malam habis untuk tahajud. Nah, ternyata belum cukup untuk menjadi paspor masuk surga Allah, menjadi orang-orang yang bahagia, yang keluarga bahagia itu belum memenuhi syarat untuk masuk ke surga Allah. Maka walladzina hum 'anil lagwi muridun. Nah, ini yang agak panjang saya uraikan, Pak, ya. Yaitu syarat yang lain adalah orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang atau perkataan yang sia-sia, yang tidak berguna. Jadi mungkin kita bisa khusyuk di dalam masjid 5 waktu. Tapi bagaimana di luar masjid? Bisa nggak kita itu menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, yang beramal soleh, yang menjaga diri kita, termasuk dari gadget tadi. Kita harus bisa menjaga. Jangan sampai kita menjadi ahli ibadah, sholat tepat waktu, gerakan kita sempurna, bacaan kita itu bagus, tapi di luar masjid itu kita menjadi benalu. Nah itu jangan sampai. Nah, ini adalah yang harus kita lakukan. Nah, ini banyak apa yang harus kita hati-hati. Contohnya ini. Nah, ini contoh saja ya. Bagaimana kita itu menjaga anak kita di luar rumah kita. Nah, ini gambaran saja ya. Ini lingkungan itu menentukan, Pak. Apakah ke depan anak-anak kita itu menjadi anak yang berhasil apakah tidak. Nah ini ya. Awalnya adalah baik, SD masih belajar bersama, berangkat bersama. Tapi selanjutnya dia berbeda. Kenapa? Karena jalan yang diambil berbeda. Anak yang satu sukses menjadi sarjana, tapi anak yang satunya adalah keluar masuk rumah sakit, keluar masuk penjara. Nah, karena apa? Karena lingkungan. Yang satu orang tuanya teriak senang anaknya itu berhasil menjadi sarjana, tapi yang satunya orang tuanya teriak menangis karena anaknya mati sia-sia karena pergaulan bebas termasuk narkoba. Nah ini makanya kenapa itu di dalam Quran surat Al-Mu'minun tadi kita tidak cukup sholat khusyuk, tapi walladzina hum 'anil lagwi muridun. Kita harus hati-hati, Pak. Apalagi menghadapi kondisi sekarang ini, negara kita yang istilahnya darurat narkoba ini, kita harus hati-hati betul ya. Nah,
Jadi ketika berbicara tentang narkoba ya, saya sampaikan karena ini kondisi yang sesungguhnya darurat, Pak. Kalau kita tidak hati-hati dalam kondisi ini, maka kita akan hancur masa depan kita. Mimpi keluarga kita bahagia itu akan selesai, kandas. Karena apa? Karena masalah-masalah narkoba. Ini saya ingin menunjukkan korban-korban narkoba. Ustaz bagus, nanti waktunya habis langsung saya dipotong saja ya. Nah ini, jadi narkoba itu hanya mati sia-sia atau masuk penjara. Itu masa depan pengguna narkoba, hanya dua itu, mati sia-sia atau masuk penjara. Coba kalau kita lihat anak-anak yang di penjara anak di Jawa Timur itu ada di Blitar, itu ada penjara kelas 1 khusus anak, Pak. Anak-anak yang sudah over, anak-anak yang susah dikendalikan. Saya kebetulan LDK itu kebetulan termasuk memberikan, ada tugas dai yang kita pasang di sana. Tugasnya apa? Dai kita di komunitas termasuk di sini di lapas-lapas itu kita pasang, Pak, dai-dai kita. Itu diantaranya adalah di sini hadir di lapas anak ini. Jadi di lapas anak ini kita lihat ada anak SMP itu yang sudah membunuh, ada yang memperkosa ibunya karena narkoba, ada yang memperkosa guru, ada yang sudah tidak lagi bisa direhab. Nah itu ya, ini permasalahan-permasalahan. Nah apa itu narkoba? Narkoba adalah suatu zat yang dapat merusak sistem saraf di dalam tubuh kalau disalahgunakan. Apa ada yang nggak disalahgunakan? Ada, tapi sebagian kecil. Kul fihi ma itsmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa itsmuhuma akbar min naf'ihima. Ada manfaatnya, tapi sedikit. Untuk apa? Untuk medis, keperluan dokter ketika mau membedah, ya. Itu semua adalah narkoba, tapi itu yang dibolehkan, tapi hanya sekecil. Tapi kenapa yang narkoba dilarang? Karena itu adalah lebih banyak madorotnya daripada manfaatnya. Nah, jadi narkoba itu kalau disalahgunakan jenis apapun, itu yang dirusak itu sebetulnya adalah sistem yang ada di dalam otak. Ini narkoba, ya. Jadi kita harus hati-hati, ya. Jadi kalau kita lihat tidak ada satupun organ tubuh bagi para penyalahguna narkoba itu adalah lepas dari bahaya yang ditimbulkan dari masalah narkoba itu, mulai dari otak, mata dan sebagainya. Jadi permasalahan narkoba ini kita harus betul ekstra hati-hati. Oleh karena itu Bapak Ibu kalau pengajian seperti ini juga sangat bagus kalau mungkin putra-putrinya diajak. Karena saya melihat itu di beberapa kajian tempat-tempat lain itu kadang-kadang bapak ibunya aktif, Pak, tapi anaknya itu dibiarkan liar di luar. Nah itu kita harus hati-hati, Pak, karena kita itu disuruh menyiapkan hari esok yang lebih baik. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Bagaimana menyiapkan hari esok? Bukan diri kita, Pak. Kalau hanya diri kita itu yang baik, anak kita biarkan, nanti ketika kita mau masuk surga dituntut oleh anak kita. Kenapa? Karena kita membiarkan anak-anak kita. Nah ini termasuk permasalahan narkoba itu. Nah bagaimana supaya tidak terkena narkoba? Itu diantaranya kita harus tahu apa yang menjadikan anak itu kena narkoba. Nah, pintu masuk narkoba itu diantaranya adalah rokok dan minuman. Nah ini yang harus kita bekali. Jangan sampai anak kita itu menjadi perokok. Nah, ya. Kalau anak kita itu sudah merasakan bagaimana nikmatnya rokok, itu susah untuk lepas. Loh, ini betul, Pak. Jadi sekarang ini bandar-bandar yang apa ya untuk memberikan narkoba itu rata-rata ke anak-anak. Nah ini kebetulan kasus di Trenggalek. Ini jauh, Pak, dari kota, Pak. Tapi anak-anak itu pulang sekolah itu urunan untuk beli refill rokok elektrik. Yang sekarang rokok elektrik itu sudah banyak dimanfaatkan untuk penyalahgunaan narkoba. Kenapa? Karena sekarang yang namanya ganja itu sudah ganja cair, morfin cair, ada sabu cair, ada semua serba cair yang disalahgunakan melalui rokok elektrik. Nah ini kalau kita tidak hati-hati itu sangat berbahaya, Pak. Nah ini adalah anak-anak yang nggak punya duit, biasanya ngamen-ngamen nggak dapat uang, nah itu ngelem. Nah ini ngelem. Ini modus baru. Nah ini
ini pakai jam. Anak-anak itu menggunakan jam. Itu modus penyalahgunaan narkoba baru, Pak. Ini penting untuk saya sampaikan. Karena apa? Karena kalau anak-anak kita pakai jam, seperti jamnya itu kayak jam-jam plastik, bukan dari aluminium itu bisa dilepas. Itu bisa diisi baterai, bisa dicas. Itu kalau butuh, anak-anak tinggal meneteskan 1 tetes, Pak. Itu sudah digunakan untuk berjam-jam untuk menyedot itu. Ini narkoba. Jadi kalau tahu putra-putrinya, mohon maaf, mudah-mudahan lah, atau mungkin tetangganya ya, atau anak didiknya, itu bahwa itu pasti narkoba, Pak. Jadi sekarang banyak modus penyalahgunaan narkoba. Nah, ini yang harus kita jaga anak-anak kita. Ini kasus di daerah Lumajang, daerah Siluman, tepi pantai, Pak. Anak-anak sekolah itu bolos. Itu ternyata sudah bisa meracik narkoba buatan. Ini lebih berbahaya ya. Karena apa? Bahannya salah satunya adalah dari BBM. Nah, itu ya. Jadi ada yang dari getahnya jarak itu ya, kecubung dijadikan satu dan masih dicampur BBM. Ini kita tahu setelah anak-anak ini ditangkap, kita lihat di HP-nya, itu ternyata anak-anak itu sudah seperti ini. Bahkan yang ngeri anak SMP kelas 3 beberapa waktu yang lalu itu dia bolos sekolah. Padahal ini anak madrasah sanawiyah, Pak. Bayangkan, sekolahnya agama. Tapi mereka ketika sudah kena satu, maka mereka mencari teman. Makanya hati-hati kalau anak-anak kita itu pamit belajar, pamit kemana, kok jarang pulang. Kadang-kadang sudah beda perubahan-perubahan psikisnya dan itu indikasi, Pak. Ya. Nah, ini kasus SMA ini kan, ini kalau ini waktu kapan hari corona itu anak-anak itu bolos sekolah, nyewa angkot, dibuat pesta. Kesannya dia itu rokok biasa, Pak. Tapi rokok ini ternyata sudah disuntik dengan cairan narkoba. Nah, jadi memang rokok sekarang itu modus yang namanya narkoba itu mengerikan sekali, Pak. Luar biasa. Ini ya, ini kasus-kasus di daerah Kediri, di Muncu. Saya baru saja itu dari Kediri. Saya kemarin ketika dimintai materi oleh Ustadz Bagus masih di Kediri kan, Pak, pendampingan mualaf dan juga di tugas lain saya harus mengamankan seperti ini sebagai dai komunitas ya. Nah, ini juga begitu, anak SMP kelas 3 juga ya, yang mereka itu ketika pulang sekolah belum pulang, orang tuanya mencari, dicari-cari ternyata di belakang sekolah mereka pada mendem. Oh, coba, ini ngeri sekali ya. Yang paling ditakutkan ini salah satu contoh. Ini bukan video itu, Pak ya, buatan saya itu tidak. Ini adalah fakta. Anak SMA kelas 2 ketika dia dimasukkan rehab karena dia itu sudah bukan hanya sekedar kecanduan, tapi mereka itu sudah sakau. Kalau sakau itu yang digunakan sudah high class, Pak. Morfin, heroin, putau, kelas tinggi. Ini anaknya orang kaya, SMA kelas 2. Karena dia itu sudah kecanduan, dia sudah mainnya itu pakai suntik. Wah, ini mengerikan. Jadi kalau dia butuh kemudian dia tidak mendapatkan, itu sakitnya kata anaknya setelah kita tanya, itu mulai dari kepala sampai ujung kaki, itu luar biasa, itu sakitnya. Yang paling ditakut lagi adalah kalau sudah kena aid. Ini orang kena aid, Pak. Ini video nyata mukanya orang yang kena aid. Jadi mukanya itu sudah dedel duel. Tahu dedel duel, Pak ya? Istilahnya sudah kayak hancur itu ya. Karena apa? Virus yang itu tidak bisa diobati dengan apapun. Kalau sekarang ada isu tentang obat virus, ditemukan obat AIDS, itu tidak ada, Pak. Itu hanya untuk menyenangkan korban-korban AIDS, keluarga-keluarga yang kena AIDS. Kalau HIV masih dipertahankan, ya. Tetapi kalau sudah kena AIDS itu sudah. Nah, ini seorang artis yang dulu sangat terkenal kena AIDS. Ini juga pemain sepak bola punya medali emas. Begitu sudah kena AIDS karena pergaulan tanpa nilai sebuah keimanan. Nah, coba inilah yang melatar belakangi kenapa sholat khusyuk tidak cukup untuk masuk ke dalam surga, tapi kita harus hati-hati di dalam urusan dunia. Salah satunya yang sangat berbahaya ini. Nah, Indonesia itu sekarang adalah sudah darurat narkoba. Coba ya.
ya. Indonesia darurat narkoba. Sekarang saya tunjukkan kenapa Indonesia darurat narkoba. Karena kapan hari telah ditangkap sebuah kapal besar. Waktunya nggih. Nah, ya. Jadi ini sebuah kapal masuk Indonesia dari Cina membawa 3 ton. Coba. 3 ton, Pak. Padahal 1 gram saja itu bisa membunuh sekian generasi, apalagi 3 ton. Nah, ini kapal-kapal boot yang kadang-kadang mereka itu kalau ditangkap langsung menyebar narkobanya itu ke pulau-pulau terpencil. Nah, seperti ini ya. Ini juga barusan ditangkap 1,8 kg. Nah, situasi dan kondisi kenapa yang menyebabkan narkoba itu masih luar biasa di negara kita, itu salah satunya adalah di lapas itu belum tempat yang cukup untuk sebagai tempat bertobat. Nah, ini contohnya. Jadi masih ada sipir-sipir lapas, oknum ya. Nah, biasanya gitu petugas, tapi kalau ditangkap namanya oknum. Nah, itu masih menjadi pengedar. Nah, ini contoh. Banyak modus-modusnya. Ini diantaranya ini. Nah, orang masuk membawa ke lapas, dia membawa buah, tapi ternyata buah-buah yang dibawa itu ternyata isinya sudah pil-pil yang sesungguhnya itu adalah psikotropik yang sangat berbahaya. Nah, ini ya. Ini karena waktunya harus bercepat. Ini modus baru juga, anak yang baru diterima ya kapan hari dari sekolah kejuruan, masih baru dinas, terlibat narkoba di bandara Bali. Nah, ini luar biasa. Ini kasus-kasus narkoba ya yang ditemukan ya. Ini seorang polisi yang baru mau dilantik sebagai Kapolda Jatim bintang 2 ya. Tapi ternyata apa? Nah, makanya akhirnya tidak jadi. Kenapa? Karena dia ternyata adalah bandar narkoba di dalam peredaran narkoba selama ini. Nah, ini coba. Jadi sudah luar biasa ya. Mau dilantik sebagai Kapolda Jatim ditunda karena narkoba. Oleh karena itu, saya sebagai LDK seringkali masuk ke lapas, keluar lapas, kemana-mana untuk ini Pak, untuk menyampaikan tentang bahaya-bahaya narkoba. Ini salah satu yang paling terakhir 1 minggu yang lalu untuk saya harus pergi keluar masuk lapas, tapi kaitannya dengan ceramah masalah bahaya narkoba. Inilah tugas-tugas dai komunitas. Kemudian modus peredarannya ini luar biasa. Saya lihat, saya loncati saja ini, saya kira nggak penting karena sudah diingatkan oleh Ustaz Bagus. Ini adalah modus-modusnya narkoba masuk ke Indonesia itu pakai kapsul, ditelan, kalau sudah sampai di Surabaya di hotel, dibeolkan kapsul ini masih utuh Pak. Nah, kemudian diracik 0, sekian, diklip, diedarkan. Nah, ini kasus narkoba yang sangat mengerikan. Ini wanita dari Cina masuk ke Indonesia itu membawa heroin. Nah, di dalam heroinnya itu setiap wanita itu membawa ini seperti kondom, mohon maaf, di dalam kondom 1 on heroin dimasukkan kemaluannya. Jadi ngeri kalau kita melihat penyelundupan narkoba. Nah, ada yang ini adalah mengedarkan bulan Ramadan kemarin adalah lewat Al-Quran. Jadi dia keluar masuk masjid memberikan vitamin orang yang tadarus, tapi ternyata dia adalah narkoba. Nah, ini ya. Kemudian yang keempat, walladzina hum lizakati fa'ilun, untuk syarat masuk ke dalam surga ini ya harus kita menginfakkan sebagian harta kita. Yang kelima, walladzina hum li furuji mafidun, menjaga kemaluan kita. Makanya kenapa kita harus menutup aurat. Nah, kalau ini baru lebih cepat lebih baik Pak ini ya. Al-Mu'minun ayat 6, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Jadi yang boleh kan sudah diatur dalam Islam, siapa yang harus bisa membuka aurat kita yang sedang terbuka dan tidak. Nah, ini ya. Kemudian faman ibtagha wara zalika fa ulaikumul aadun. Nah, ini ya. Orang-orang yang mencari di balik yang sudah ditetapkan oleh Allah, maka mereka itu akan mendapatkan balasan. Nah, yang terakhir, untuk bisa masuk ke dalam surga, orang-orang yang menjaga sholatnya, bukan hanya gerakan yang bagus, yang sempurna, tetapi di luar sholat mereka juga harus menjaga ya. Manfaat sholat bagi kesehatan kalau kita lihat luar biasa ya.
Nah ini makanya kita harus sholat dengan gerakan yang bagus. Takbiratul ihram saja kalau kita laksanakan dengan baik, gerakan yang sempurna, itu luar biasa manfaatnya. Termasuk dalam rukuknya, ya, dalam sujudnya, dalam duduk di antara dua sujud, semua membawa manfaat yang sangat luar biasa, ya. Termasuk duduk terakhir. Nah, ulaika humul warisun, mereka-mereka lah yang akan mendapatkan pewaris-pewaris surga Firdaus. Mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surga Firdaus yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.